cerita. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan kakak-kakak yang sangat luar biasa dan juga pastinya cantik dan ganteng ya. Oh ya, alhamdulillah. Bersama Kak Fajar dan Kak Aprilia di sini. Penasaran dong ya, apa aja nih bincang-bincang kita pada malam hari ini. Langsung aja nih kita tanya-tanya sama beliau nih ya. Iya. Kak, sebelumnya ini kan kakak kan udah mahasiswa KKN kan. Kita mau tahu dong kakak ini dari mana aja. Boleh. Mungkin kalau sebelum bertanya tentang dari mana saja, perkenalkan dulu lah. Iya, boleh, Kan ya. ada kan Iya, boleh. tak kenal maka tak Sayang. Oh, Ini iya. harus sayang nih. Harus sayang dulu ini. Bahaya habis Iyalah. sayang. Jadi kalau misalkan dari kakak pribadi, nama saya Fajar Rahmat, asal Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Gitu. Jauh sekali ya kan. Ya, alhamdulillah. Berapa jam dari sini kira-kira? Kalau misalkan dari kampung, Berapa hari mungkin ya? enggak hari sih, cuman enggak ya? kan dari kampung ke Makassar kan 6 jam. Kemudian transit Makassar ke Jakarta itu kurang lebih 2 jam. Jakarta ke Pangkal Pinang kurang lebih 1,5 jam. Nah, dari Pangkal Pinang ke kampus itu kurang lebih 2 jam kira-kira. Ya, Jadi ya, alhamdulillah. Gak sampai sehari, cuma 2 hari ya. Lanjut nih dengan Kak Aprilia. Kalau saya dari Bangka Belitung asli. Bangka Belitung asli ya. Kakak dari Bangka Belitung ya? Di mana Kak Bangka Belitungnya Kak? Di Sungai Liat. Sungai Liat. Lihat apa tuh? Aduh, lihat yang di sebelahnya dong ya. Oh iya. Siap. Kak, ini mahasiswa KKN ini dari mana-mana aja nih pesertanya dan ada berapa orang nih kira-kira? Bagaimana? Ada 10. Boleh Kak dikasih tahu dari mana aja mungkin biar kita tahu nih. Oke. Jadi sebelum ke siapa pesertanya, saya kasih tahu dulu nih program KKN Mas kami kan. Nah, kami adalah merupakan salah satu peserta KKN Muhammadiyah Aisyah. Nah, jadi KKN Mas itu merupakan salah satu kegiatan nasional seluruh Indonesia, seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah kebetulan tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah Bangka Belitung sendiri. Nah, alhamdulillah kembali kami seposko itu berjumlah 10 orang dan berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Daerah mana apa aja, Mbak? Dari Bangka Belitung, terus dari Pekalongan, ada dari Kuningan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, sama apa yang terakhir? Lampung. Wow, lengkap ya. Oh iya dong. Sebelumnya kita mau tahu nih kakak tuh, kita kan dari Pramuka Swada juga. Nah kakak nih pernah nggak sih ikut Pramuka atau ada pengalaman tentang Pramuka gitu? Kalau saya sih, alhamdulillah sebenarnya jiwa pramuka saya itu udah ditanamkan dari sejak lahir sebenarnya itu. Saya merupakan anggota pramuka pada saat kelas 3 SD. Saya kira dari di dalam kandungan ibu. Kebetulan pada saat itu belum mengenal pramuka sih. Kalau misalkan secara pengalaman lapangan, alhamdulillah salah satu kesyukuran saya pernah mengikuti kegiatan perkemahan, walaupun itu dilaksanakan waktu SD mungkin ya, tapi itu salah satu yang berdampak untuk sampai sekarang ini gitu. Kalau kakak? Kalau saya pernah ikut PTA di SMA, penerimaan tamu ambalan. Ambalan ya? Penerimaan tamu ambalan. Nah, kita balik lagi nih Kak ke KKN gitu kan. Kalau di kampus kakak-kakak ini kira-kira KKN tuh magang ya kayak sama aja ya. Itu programnya tuh diadakan berapa kali tuh Kak? Biasanya kan beda-beda ya setiap kampus tuh programnya. Mungkin dari kakak dulu. 1 kali setahun. 1 kali setahun. Kalau saya pribadi kan jauh kan, kan setiap PTMA itu punya peraturan masing-masing. Nah kalau khusus saya itu di pendidikan ada beberapa tahap. Yang pertama itu magang 1, observasi magang 2, ikut dengan guru, dan magang 3 itu mengajar, dan yang terakhir adalah program KKN ini gitu. Nah program KKN itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali gitu. 1 tahun sekali. Jadi beruntung banget kita bisa ketemu kakak ini ya di sini ya. Mungkin saya yang jauh lebih beruntung ketemu kakak-kakak ini ya, Masya Allah. Jangan lupa nanti kesini lagi ya. Oh insya Allah, mudah-mudahan kita tersambung lah kan. Bugis sama Bangka itu kayaknya cocok deh. Aduh. Mau tanya apa lagi Mbak? Tanya apa ya, bingung soalnya. Saya ini terparah gitu ya. Waduh. Kakak ini kan kayaknya di Desarias. Apa sih tanggapan kakak tentang Desarias ini, atau gimana gitu kakak mau program kerja apa yang dilaksanain di sini, ada apa aja? Atau mungkin udah terlaksana? Iya ada Ada beberapa ya.
Mungkin pertama itu kesan pertama saya pada saat menginjakan kaki pertama kali di Rias itu sangat-sangat terkesan itu. Pertama kan Rias merupakan salah satu penyumbang terbesar di Bangka Selatan. Nah, itu tanaman padinya itu termasuk wisata bagi kami kan ya. Nah, yang kedua itu dari segi pemudanya itu sangat-sangat aktif. Kami mulai dari datang udah disambut dengan baik dari pemuda-pemudi di Desa Rias kan, begitu kan? Iya. Nah, kemudian bercerita tentang program kerja, ada beberapa program kerja yang kami dituntut oleh pembina lapangan kami. Yang pertama itu bersifat dalam ruang lingkup stunting. Nah kan seperti yang kita ketahui, berdasarkan data yang saya dapatkan dari kepala desa maupun dinas terkait bahwasanya Desa Rias merupakan salah satu desa yang angka stuntingnya itu tertinggi itu sebenarnya. Itu nggak patut sama sekali dibanggakan kan. Nah, kemudian kami berinisiatif bagaimana cara kami itu mengusahakan agar setidaknya stunting itu berkurang dari desa ini. Minimal orang-orang itu paham akan apa sih dampak terbesar dari stunting itu. Nah, itu program kerja pertama kami. Ada juga pengembangan potensi dari kepemudaan. Termasuk yang kami garap sekarang adalah peringatan HUT RI gitu. Masih banyak lagi, ada beberapa lagi, silakan mungkin. Bimbel malam ya buat anak SD sekitar posko. Terus apa lagi ya? Praktek mengajar juga. Praktek mengajar. Itu untuk kendalanya Kak selama melakukan program kerja nih ya, yang udah terlaksana ya, itu apa aja nih kendalanya? Sejauh ini sih mulai dari pelaksanaan program kerja nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada halangan. Jangan sampai ada ya. Insya Allah nggak ada, kayaknya alhamdulillah nggak ada sih. Untuk ini yang belum terlaksana ada nggak Kak? Kalau untuk belum terlaksana itu ada rancangan terakhir saya itu ingin melaksanakan MTQ sih di setiap antar RT, dusun dan puncaknya itu di desa. Boleh juga itu ya. Iya. Festival Anak Soleh. Kan kebetulan saya juga background saya itu di pendidikan agama Islam, tapi nggak Islam banget kan. Ya kan kadang tanggapan orang itu ketika kita kuliah di pendidikan agama Islam, wah ustaz. Iya benar-benar. Nah, paradigma itu yang seharusnya tidak terlalu dibesar-besarkan oleh masyarakat sih. Alhamdulillah saya juga punya program itu mengajar di salah satu TKTPA ataupun tempat pengajian di Desa Rias yang insya Allah terlaksananya itu setiap malam gitu. Mungkin malam ini kita nggak ngajar karena berhubung. Jadi ini diselamatkan atau libur ya? Sama aja sih, sama-sama belajar sih, ya kan? Iya, benar-benar. Terus Kak ini ngerasa excited gak sih gitu? Kok bisa sih di Desa Rias gitu loh? Bisa di Bangka Belitung gitu? Kok jauh banget gitu dari rumah mungkin untuk Kak Fajarnya terutama, kalau untuk Kak April. Nah Kak April ini udah pernah ke sini belum sebelumnya nih? Baru sekali kemarin. Baru sekali. Iya, pas observasi. Pas observasi. Berarti belum pernah dong. Orang Bangka. Tapi nggak pernah ke Rias kan. Waduh, aneh ini memang ini. Nah, gimana nih tadi ngerasa kayak wow, kayak belum pernah nih ke sini. Bakal gimana ya? Bagus banget sawahnya. Karena nggak pernah lihat sawah. Nggak pernah di sana ya. Alhamdulillah. Daerah pesisir ya anehnya. Iya, soalnya di Sweden banyak pantai. Wah. Jadi sering ke Kalau pantai. kita wisatanya ke pantai, mungkin kalau yang di kota Biasanya wisatanya ke sawah. ya. Cocok banget dah. Biasa kayak gitu balik-balik. Saya lagi deh. Nah, biasanya nih ya kalau KKN itu kan ya ini yang mungkin saya bilang pertanyaan kejutan ya. Udah ada yang cilok belum ini? Alhamdulillah ya, kalau misalkan persoalan cinlok sih yang pertama itu saya selaku koordinator desa kan menegaskan kepada teman-teman kita boleh saling kasih, saling sayang tapi dalam ruang lingkup kekeluargaan. Karena jangan sampai rasa cinlok itu tumbuh malahan menghambat beberapa program kerja kita gitu. Jangan sampai pada suatu saat seketika ada program kerja yang ingin kita laksanakan tapi terhambat atas dasar cinlok itu sih, itu yang paling sangat kita hindari sih pada sejauh ini. Jadi di luar nanti kayak baru ya. Ada sih niatnya, Mudah-mudahan mudah-mudahan ya. dapat lah orang-orang Bangka kan. Berarti di luar KKN baru ya cinloknya ya. Ya, salah satu niat sih kan. Sayang kan saya jauh-jauh dari tanah Bugis, tanah rantauan. Banyak salah kali itu kayak hal-hal yang saya pertaruhkan untuk datang ke Bangka. Tapi tuh nggak ada yang didapat, salah satunya jodoh kan. Sempat jodoh saya akan di Bangka kan. Amin gak nih ya? Aminkanlah.
Nah kak, kalau untuk harapan kakak nih ke depannya tuh gimana sih tentang Desa Rias? Mungkin sejauh ini kakak udah lihat-lihat mungkin dia kondisinya kayak gini. Iya, iya, iya. Kalau harapan saya pribadi sih di Desa Rias, pertama itu dalam lini stunting sih. Mudah-mudahan kedepannya itu stunting berkurang dan dihilangkan sama sekali, karena kan sayang kan desa yang seharusnya berpotensi untuk memberikan sumbangsi terbesar salah satunya adalah dari lini pertanian, masa terhalangi ataupun tertutupi oleh gara-gara stunting ini sih. Itu sih, karena kan secara kepemudaan sangat-sangat aktif, salah satunya pramuka ini sih. Karena jujur di kampung saya itu pramuka itu hanya dikenal di sekolah, nggak sampai ke di apanya ya, di wilayah keluar dari ranah sekolah sih. Dalam masyarakat mungkin ya. Iya. Jadi gimana tanggapan kakak mengenai kami nih? Katakan kami pramuka gitu, Prasmada ada podcast, terus kami juga sering ada kegiatan keluar gitu. Gimana? Gimana tanggapan ada? Menurut saya sih bagus sih, kayak adorable, menggemaskan gitu. Terima kasih ya. Pokoknya Sampai keluar. menantu idaman adalah pramuka. Aduh, bisa ya. Ya bisa lah. Nah, kalau boleh tahu kakak di sini Desa Rias tuh berapa lama? Adapun waktu yang diberikan oleh pihak panitia itu kurang lebih dari 40 hari sih. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 40 hari itu kami mampu memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin cukup berdampak lah di desa ini sih. Sejauh itu sih. Karena kan itu sih tujuan kami, hanya mengusahakan beberapa program kerja agar yang dulunya bukan terbengkalai sih, tapi lebih ditingkatkan lah. Mungkin dari segi UMKM, kepemudaan, kesehatan. Karena kan background kami beda-beda. Mungkin saya ada di pendidikan, ada teman saya di kesehatan. Mungkin gak jauh-jauh dari stunting. Yang jelas kita selalu mengusahakan apa-apa saja yang berpotensi di wilayah itu. Kalau untuk sebelum-sebelumnya nih kak, pernah diselenggarakan di daerah mana aja nih? Setahu kakak nih mungkin kakak-kakak kelasnya gitu ya. Iya, ya. Biasanya kan ada bocoran-bocoran tuh kan. Yang program KKN Masnya. Iya, program KKN. Nah, kan program KKN Mas ini adalah baru dirancang kurang lebih tahun 2020, tahun kedua ini. Nah, tahun kemarin itu yang menjadi tuan rumah adalah kebetulan di wilayah saya Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah, kemudian tahun ini yang mendapatkan jadi tuan rumah adalah Bangka Belitung gitu. Nah, kurang lebih dari 100 PTMA lebih di Indonesia, pesertanya itu hampir 800 yang disebarkan seluruh wilayah Bangka Belitung. Hampir lah. Berarti ini bukan hanya di Desa Rias saja ya? Banyak. Bukan ada hanya. desa lain juga. Hampir seluruh wilayah Bangka Belitung. Seluruhnya ya? Cuman Kabupaten Bangka nggak dapat. Oh, Kabupaten Bangka yang nggak dapat. Jadi kalau di pulau-pulau kayak itu ada nggak kayak Pongo, Ada kayak gitu? di Ada Selat juga Nasi, ya? ada di Belitung, ada di Serdang. Pasti kaget kayaknya ya. Karena lumayan di pedalaman juga. Mungkin sinyal juga agak susah. Jadi ya alhamdulillah kayak di sini nggak susah sinyal ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kan kalau saya sebenarnya kan yang paling saya inginkan sih pengen ditempatkan di Pulau Belitung itu. Di Belitung. Karena kan planning pertama saya itu kan selain untuk mengacu adrenalin, jalan-jalan, karena kan banyaklah pengorbanan saya. Mungkin boleh curhat nggak di sini ya? Iya ya kan. Mungkin belum masuk pertanyaan tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biar durasi kita makin panjang ya. Jadi saya nggak banyak bertanya. Nah, kan yang paling saya penting itu ada kata-kata filosofi Bugis. Kalau misalkan dalam bahasa Bugis itu fapasana atau matoata somperiki fapat disengengena, di tega istilahnya tempat Anda berlabuh, di situ adalah tempat Anda belajar. Nah, kalau misalkan dalam kata hias itu seluruh tempat adalah sekolah, seluruh orang adalah guru. Nah, bagi saya itu Bangka ini salah satu tempat yang sangat-sangat perlu saya kunjungi itu. Nah, tapi kadarullah saya ditempatkan di Desa Rias, Bangka Selatan itu. Nah, yang paling ini ya, kakak dari Bugis ya. Ini hal yang unik sih menurut saya gitu ya. Karena dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah saya berteman gitu ya dari suku mana aja. Dikit-dikit mungkin bisa bahasanya, cuman Bugis yang paling susah. Kenapa ya? Cuman bisa mandre aja nih kak. Mandre ya.
Bahkan banyak nih teman-teman saya yang dari Bugis asli tapi nggak bisa bahasa Enggak Bugis. bisa Sama bahasa sekali. Bugis. Iya. Alhamdulillah kan udah ketemu beberapa orang yang keturunan Bugis sih. Cuman Iya. keturunan ya, Mbak. Iya. Dia itu nggak pernah ke Bugis. Tapi dari silsilah keluarga alhamdulillah ada dari keturunan Bugisnya. Kak, ini kan kakak dari tadi Sulawesi Selatan ya. Iya. Nah, sebelumnya kakak udah tahu belum Bangka Belitung nih? Maksudnya apa yang ada di Bangka Belitung sebelum kakak di Kon yang paling berpengaruh itu yang paling adalah Laskar Pelangi sih. Laskar Pelangi di Belitungnya ya. Nah, Makanya itu. pengen ke sana kan. Iya, itu yang saya Gara-gara inginkan itu. Saya aja belum pernah ke sana. Wah, wah, wah. Boleh nanti kayaknya ajak-ajak ya. Kak Aprilia udah pernah belum? Belum ya. Belum, aduh, itu bagaimana ini? Nanti kita sama-sama aja ke sananya ya. Iya sih. Kalau Kak Aprilia dari mana nih Kak? Sungai Liat ini dekat mana Kak? Dekat air Hanyut. Anyut. Anyut beneran Kak? Aduh, kemana ini? Hanyut ke laut. Emang bener ya? Iya, aliran Bugis juga airnya. bukan? Bugis juga bukan? Iya, enggak. Bukan ya? Bangka asli. Soalnya saya tuh punya teman tuh di Nelayan 2 itu Bugis Oh, juga. deket sumpah sama Dekat Hanyut. ya? Deket. Oh, dekat Nyebrang berarti. aja. Bangka Tulen ya Kak? Iya, Bangka asli. Bangka asli. Dia Bangka Tulen bukan Bugis tapi insyaallah nanti mudah-mudahan jadi Bugis ya. Mudah-mudahan jadi orang Bugis ya. Mau nggak jadi orang Bugis? Ntar lah, nggak tahu bahasanya. Jadi kalau Kak Aprilia dari jurusan apa nih Kak? PGSD. PGSD ya? PGSD, iya. PGSD. Cocok berarti kan PGSD sama PAI cocok Wah, lah. cocok. Atau dong. dicocok-cocokin Karena- aja. Iya. Supaya anaknya juga mungkin ya bisa diajarin dengan baik juga ya dengan Iya. orang-orang tua yang baik. Kalau misalkan itu nggak perlulah dari background pendidikan manapun. Ini ngomong kita mau nanya apa lagi ya? Sampai bingung karena semuanya udah ditanyain saking kita bertanya satu dijawabnya dua Dua, dan ya tiga. kan? Jadi Itulah. kami tuh kehabisan pertanyaan ya. Iya lah. Kak, boleh dong itu pakai bahasa daerahnya. Kakak pakai bahasa Bugis. Oh, Kak. bahasa Bangka. Boleh, boleh. Oh kalau ditanya jawabnya pakai bahasa Bahasa sendiri Bangka. ya? Atau berdialog langsung gitu kan? Nah kalau itu kita yang nggak ngerti. Kakak pakai bahasa Bangka, saya pakai bahasa Bugis kan? Kalau saya orang Jawa kak. Wah kakak orang Jawa. Kalau Kak Fatimah, Oh, campur. Kak Fatimah campur ya? Campur apa ini? Bapak Palembang, mama keturunan Jawa. Berarti lebih ke mana? Ke Palembangnya atau ke Jawanya? Kalau dari dua-duanya. segi dua-duanya. Orang Indonesia. Kalau kalau mau ngasih tahu kan sebenarnya itu saya juga ada keturunan Jawa sih. Jawa. Mau tahu nggak Jawa mana? Jawa. Jawaban dari doa-doamu. Aduh, ini aduh. Memang suara Bugis kan Aduh. kita sampai bingung nih ya mau tanya apa. Mau tanya apa sebenarnya. ya? Udah curhat dan juga udah ngobrolin tentang masalah KKN. Masalah apa lagi nih kira-kira ya? Itu secara personal aja aman lah. Boleh lah. Tipis-tipis. Ini ngomong udah semester berapa sih kak? Kakaknya udah semester berapa? 7. 7 ya. Naik 7. Rencana mau sampai semester 10 enggak? Enggak. Oh, iya, ya. Jangan ya. Jangan. Kita agak repot bayarnya ya kak. Biayanya membengkak. Sempat kan mau jadi donatur kan untuk kampus kan? Makasih lah. Udah sukses. Ini udah sampai mana nih kak kira-kira apa namanya? Mungkin kalau di Muhammadiyah ada skripsi juga nggak sih? Skripsi. Iya. Ada. Ya sama ya. berarti Sama, ya? Sama. perguruan tinggi Sama kan. ya. Sama lah. Iya karena kan kalau dari mungkin dari kampus UBB ini beda programnya. Tapi tetap ada juga kayaknya skripsi. Cuman mungkin dari seminarnya beda. Ada Sempro. seminar di Sempro, kalau kami ada Sempro, ada Kompre, ada juga nggak Kompre? Ada. Ada ya? Nggak ada juga. Kalau saya ada juga. Ada ya. Berarti hampir sama ya. Kalau Sama. kami itu ada 3 tahap sih. Apa Habis seminar proposal, ujian komprehensif, baru ke sidang skripsi. Skripsi. Sama sih. Sama kalau Kak April Enggak dari Muhammadiyah. jadi apa aja itu? Cuma Untuk tahapan kita biar lulus. Sama sidang langsung. Udah ya langsung. Udah, ya? cuma 2 aja. Habis berarti habis sempro mungkin ya revisi langsung sidang ya. Langsung sidang. Judisium sudah. Iya. Sama ya berarti. Oh enggak dong, kalau saya sama-sama dengan kakak lah. Ada 3 tahap itu, waduh. Iya, 3 Itu pun tahap harus sama ya. terbitin artikel pula kita. Oh, kalau kami artikel enggak sih Kak. Kami pendidikan artikel itu dimulai dari semester 2 gitu kan. Dan berarti rezeki kalian lah ya. Jadi ya setiap PTMA punyalah ADRT masing-masing yang mengharuskan mahasiswanya program-program kerjanya kan beda-beda ya. Meskipun dalam ruang lingkup Muhammadiyah gitu. Nah, sedikit cerita kan pengalaman waktu pertama saya di sini, itulah kerennya Muhammadiyah kan, kita masuk ke Muhammadiyah kan. Kerennya Muhammadiyah adalah mampu
menyatukan seseorang yang berbeda suku, berbeda daerah, bahkan berbeda agama, tapi disatukan dalam ikatan Muhammadiyah. Nah, kemarin di kampus Universitas Muhammad Bangka Belitung itu ada beberapa mahasiswa yang non muslim. Ada ya? Iya, ada. Oh, saya kira memang seluruhnya dari Islam. Islam gitu kan, ya? nah, itulah hebatnya Muhammadiyah itu. Enggak ya jadi ya. Di Bangka Belitung juga ya kayak gitu ya? Iya sama, ada Sama yang ya? ada yang nonis juga. Ada yang Cina. Oh, keren ya. Iya. Keren sih. Oh iya dong. Kalau kami kan memang khusus Multikultural. Islam iya. ya, khusus Islam. Mungkin ada yang mau cerita lagi Kak dari Kak Aprilia mungkin? Pengen kemana nih Kak? Pengen nggak kira-kira kamu kayak Sulawesi? Ke Sulawesi. Iya. Mau nggak Kak ke Sulawesi? Mau. Langsung Kalau ini di bawah habis kakak ini ya. Janganlah. Ketemu orang tua dulu kan. Iya, oh, Pak, iya, izin dulu lah. lah, izin dulu ya. Izin kan enggak? Enggak lah kayaknya. Enggak ya. Otak halalin dulu. Enggak. Ntar aja. Oh, ntar Ntar aja. aja masih jauh Kak. Masih jauh perjalanannya. Iya. Sudah mencari uang. Fokus Cari pendidikan uang, aja Kak. lah. Pendidikan, iya. Iya sih, itu sih pendidikan bagi kami kan pendidikan yang paling penting sih. Paling kan sosok perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kan. Nah, bagaimana generasi kedepannya kalau misalkan seorang ibu itu tidak paham akan pendidikan seorang anak sih. Mau ya mungkin 1-2 tahun ke depan masih dipegang oleh pada remaja, tapi 10-20 tahun ke depan kan remaja itu pasti akan jadi orang tua kan. Itu sih. Kak, kalau kakak nih harapan kedepannya ini untuk diri kakak sendiri, terutama untuk Kak Fajar dan juga Kak Aprilia. Kalau tadi kan harapan untuk Besarias ya, terus juga nanti harapan untuk kami semua mungkin yang ada di sini kedepannya gimana? Pokoknya sekarang untuk kakaknya dulu, pribadi ya. Untuk diri sendiri ya. Iya, untuk diri sendiri. Pengen ngapain untuk kedepannya? Pengen jadi guru yang baik buat anak-anak SD, terus jadi pribadi yang lebih baik lagi, terus pengen membanggakan orang tua, agama, nusa dan bangsa. Masya Allah. Masya Allah, amin ya. Mau nggak jadi guru terbaik untuk anak-anak kita nanti? Oh, boleh. Amin ya. Barangkali langsung ke Kalimantan nanti ya. Sulawesi. Ngapain ke Kalimantan? Kenapa jadi Kalimantan? Karena Bugis biasanya Kalimantan Kak. Iya. nggak sih? Jauh. Jauh ya. Iya. Itu Bu, Kalimantan itu beda. Dayak. Makassar ya itu ya. Ya, kalau Oh, Makassar, Bugis. Jauh Tapi sekali ya ke Kalimantan. Kalau untuk Kak Fajar sendiri nih gimana? kalau saya sih prinsip hidup sih cuma satu sih tujuan saya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain sih. Sejauh itu kepengennya bermanfaat lah. Sekalipun kalau misalkan masalah cita-cita sih apapun cita-citanya ketika kita syukuri insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kan persoalan kebermanfaatan itu tidak memandang cita-cita, pangkat, harta dan jabatan gitu sih. Meskipun tinggi pangkatnya tapi toh menindas kan nggak bermanfaat sama sekali. Itu sih. Kalau harapannya Kak untuk pramuka SMA Negeri 2 atau Wali ke depannya gimana untuk adik-adik kita mungkin nanti ya setelah ini atau mungkin untuk seniornya juga nggak apa-apa. Waduh. Kalau secara langsung harapan sih kan bertemunya itu 2 kali ya. Itu pun sebelum secara formalnya, kemudian saya juga tidak tahu pasti tentang keadaan pramuka SMA berapa? SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 Tobuali. Jadi saya sih belum bisa berkomentar langsung tapi punya harapan mudah-mudahan SMA Negeri 2 Tobuali itu mampu berkiprah sampai ke internasional sih. Amin. Itu sih. Kalau untuk Kak Aprilia nih gimana harapannya kalau Semoga untuk lancar terus urusannya, terus tambah maju. Amin ya Kak. Oh iya nanti kita kalau bisa nih ya mungkin tapi udah pulang nih kayaknya Kak Fajar ya. Iya. Kita punya kegiatan nih nanti di akhir tahun. Waduh, iya Namanya Perkemahan Bintang Selatan 5 ya Kak. Bintang Selatan nih. Itu seluruh dari Bangka Selatan sih. Tapi ada juga yang dari luar daerah. Itu ruang lingkupnya SD, SMP atau apa? Itu sekarang tuh sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu SD sama SMP. Nah, tapi sekarang itu ada penegak SMA. Ada SMA-nya juga Kak. Jadi dari SD, SMP dan SMA. Lengkap. Dan itu Iya, pasti siaga bakal rame banget sih Kak, karena seluruhnya ya. Itu program dari Pramuka SMA Negeri Iya, 2 Tobuali sendiri atau memang kayak udah program pramukaan Memang sih? program dari SMA Negeri 2 Tobuali sendiri. Keren. Dan ini sudah berjalan ke-5 ini Kak ya. Masya Allah. Jadi itu Perkemahan Bintang Selatan. Ya sekelas kabupaten lah. Iya, sekelas kabupaten. Nah, kalau bisa nih mungkin kalau Kak Aprilia di sini ya Kak ya. Insya Allah. Mungkin bisa lah ya nanti ya.
kan. Tapi kan Ikut meramaikan. Atau mungkin yang dari Sulawesi mau kembali ke sini lagi nggak apa-apa. mungkin kalau nanti tuh dia belum bisa memastikan ya, karena kan mau ke Sulawesi kan. Kan mau ke Sulawesi kan, nggak mungkin balik bersama kan. Ya enggak. Kalau gitu nanti ke sini lagi kita pergi bersama. Mana? Berdua. Berdua ya. Enggak, ramai. Kita bingung nih ya mau ngomong apa aja sebenarnya, karena semuanya itu udah dijawabin gitu kan, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi nggak cukup ya kak ya, Kita terlalu banyak jawabannya ya. iya, pokoknya kita apa sih tentang mungkin isu-isu sosial yang perlu kita angkat, ataupun apa sih yang sekiranya obrolan kita itu mampu memberikan ya sedikit gambaran umum tentang isu-isu sosial di masyarakat sih. Karena kan pramuka itu jiwa sosialnya pasti tinggi. Karena kan menanti idaman adalah apa? Anak pramuka. Pramuka. Jangan kami yang bilang, nanti disangkanya promosi ya. Oh, iya. Pokoknya pramuka semakin terdepan lah. Nah, ngomong-ngomong dari tadi tuh saya pengen tahu nih, saya salah fokus sama nih bajunya nih. Ini kan dari kampus yang berbeda-beda. Ini apakah memang seragam dari KKN yang kalian bikin, atau mungkin memang udah dari kampus dikasih untuk program ini seluruhnya sama? Kayak gitu. Sama sih, seluruh sama. Dari kampus ya? Ya, dari kampus Muhammadiyah. Iya. Soalnya kalau dulu kami KKN itu setiap kelompok bikin sendiri gitu bajunya. Jadi gitu, makanya beda-beda kan setiap Oh, iya. kelompoknya. Iya. Ini kan rompi ini merupakan salah satu fasilitas dari panitia pusat gitu. Jadi secara keseluruhan yang mengikuti program KKN Mas adalah fasilitasnya rompi. Rompi gitu ya. Sebagai ya pemersatu lah kira-kira. Jadi serempak semua kayak sama. Ya, Kalau kami karena mungkin desain sendiri, warna sendiri, jadi memang punya ciri khas sendiri gitu. Misalnya, oh kalau misalkan warna ini, oh pasti dari kelompok ini nih, kayak gitu. beda Jadi, ya? iya beda kak. Jadi itu kalau kami ada dua, ada PPLK dan juga ada KKN. Kalau PPLK kami ke instansi yang mungkin kalau magang. kalau di guru mungkin ke sekolah ya kak ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau waktu KKN baru kita ke masyarakat gitu. Kalau kami kemarin di Bangka Tengah kak. Oh, Batam. Iya, Bangka Tengah. Tahu Baskara Bakti enggak? Enggak. Daerah ini dekat pesantren yang di Air Musuh kak. Yang di Namang tuh bukan? Nama bukan kak. Enggak tahu kayak. Kakaknya Betul ya? orang mana sih? Orang banget tapi enggak pernah keluar Batam. Tapi ngomong saya juga baru tahu itu nama daerah Baskara Bakti setelah saya KKN di situ. Yang baru tahu, biasanya Tanah Merah yang terkenal. Cuma tahu Kurau aja kalau di Kurau jauh sekali kak, itu ujungnya kak. Iya, cuma itu aja yang tahu. Oke, mungkin kita bakal break dulu nih ya. Break ya, makan mungkin kayak minum. Kalau ada makanannya tapi ya. Kalau nggak ada kita santai-santai aja ya. Jadi enak nih. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya. Jangan lupa jangan ganti channel ya. Siap. Bye bye, salam Salam pramuka.